Nah, setelah itu kita pergi ke akun list. Kita bikin akunnya. Kas bank. Jadi cara cepatnya itu kita pakai ALTM. Piutang dagang 1105, PPN masukkan. Uang muka pembelian. Itu 2012 01 tanah bangunan liability. Untuk membuat headernya itu kan ada header bagian aset lancar. Kita pilih header akun, baru di situ dia isi 110 aset lancar. Oke. Tuh. Dan ada lagi header di situ 120 aset tetap. Kita pilih header. Nah, setelah itu kita ke liability. Ini kita new dulu. Kita tambahkan dulu saja 211100. Itu bagian hutang lancar. Untuk header akunnya. Setelah itu kita tambahkan lagi, karena di situ kita sesuaikan utang dagang itu termasuk akun payable. Kita sesuaikan yang ada di soal 1101 utang dagang. Baru di situ PPN keluaran OCL, artinya Order Current Liability. Kita sesuaikan 1102 itu PPN keluaran. 1103 pendapatan diterima di muka. Empat hutang bunga. Itu semua order current liability. Jadi untuk membuat yang saya tekan itu ALTM supaya gampang.
21200 itu hutang jangka panjang. Baru kita ke detail akunnya, kita lihat LTL. LTL itu long term liability, artinya hutang bank 1201, hutang bank. Setelah itu kita oke. Nah, sudah dibuat. Di bagian kas bank itu kita ubah bank, sesuaikan dengan yang ada di soal. Bank GoPay itu juga termasuk bank. Akun type-nya itu bank. Kita ubah piutang dagang, kita ubah ke akun receivable. Oke. PPN masukkan order current asset. Order current asset. Sesuaikan di soal. Nah, tali ini termasuk fixed asset. Sudah, equity-nya itu kita bikin dulu. 1101 itu termasuk modal saham. Nah, return earning itu ialah laba ditahan. Kita ubah laba ditahannya itu 1102, laba ditahan. Penjualan. Dengan penjualan 104 retur penjualan. Expense. Nah, kita tidak bisa menghapusnya, kita new saja. Satu biaya gaji. Linked account, isi linked akunnya dengan cara linked akun. Di sini tetap akun penyimbang, di sini GoPay.
Di sini kas bank. Oke, yes. Setelah itu sales akun, piutang dagang, kas bank, I charge price on sales, pendapatan dari price itu dari pengangkutan. Kita cari di sini pendapatan angkut, I track deposit, penjualan, isikan pendapatan terima di muka. Di sini expense or pemberian diskon pada penjualan, potongan penjualan, income akun, pendapatan untuk keterlambatan pembayaran. Ledgers mana ya? Pendapatan denda terlambat. Oke. Kita ke purchase akun. Purchase akun kita pilih utang dagang. Paying bills-nya itu kas bank. I pay. Ini untuk pengangkutan. Biaya pengangkutan itu karena purchase itu pembelian, kita cari di sini. Biaya angkut pembelian. I track deposit paid to supplier. Aset akun untuk deposit. Kita masukkan uang muka pembelian. I take discount of early. Potongan pembelian. Ini kalau dia terlambat membayar, kita masukkan biaya denda terlambat. Oke. Setelah itu kita ke payroll accounts. Cash payment, kas. Check payments, kas bank. Sini dia biaya gaji, biaya di sini tetap GoPay ya. Sini biaya gaji, sini hutang PPh. Hutang PPh 21. Oke. Setelah itu kita ke kode pajak. Untuk bisa menghapus kode pajak itu kita pilih list, tes kode. Kita hapus semuanya itu kecuali GST. Nah, kita ubah GST-nya itu menjadi PPN. Oke. Pajak pertambahan nilai. Ini pajak collected. PPN keluaran, sini PPN masukkan. Setelah itu, setelah kita atur bagian pajaknya, kita ke penghapusan rekening. Kita hapus rekening yang tidak ada di soal itu. Bila takut. Jadi ketahuan, kalau di sini ketahuan yang mana yang tidak sesuai. Biasanya yang tidak sesuai itu berbahasa Inggris. Karena di soal dia berbahasa Indonesia. Dan juga nomor akunnya tidak beraturan. Delete akun. Equity. Ini bagian expense-nya, wages and salaries. Kita hapus. Dia sudah tergantikan oleh biaya gaji. Delete akun. Nah, sudah. Setelah itu, pengisian saldo awal neraca saldo. Balance akun, opening balance. Kita isi. Kas bank. Itu udah tiga. 105 juta di bagian kas banknya.
Bagian GoPay 25 juta. Kas bank 105 juta, kas 25 juta, GoPay 20 juta. 64 juta 900. PPN masukkan, kita kosongkan, iklan dibayar di muka kosongkan, persediaan barang dagang 145 juta 750.000. Setelah itu perlengkapan 7.500.000. Tanah 300 juta. 250 juta pada bangunan. Jadi di bagian akumulasi itu kita minkan karena dia kontra dengan akun aset ini, dimana akun aset kan normalnya dia di debit, tapi dia akumulasi dia kredit normalnya gitu. Jadi kalau di Mayop kita minkan karena dia akun kontra, yang dimana saldo normalnya itu yang seharusnya dia debit malah di kredit itu. Kalau di Mayop itu akun kontra itu diminkan, akumulasi penyusutan bangunannya itu. Kendaraan 95 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan 10.500.000 itu 23. Karena di sini dia akumulasi berarti dia min sudah 3. Hutang dagang 117.975.000. Baru di situ ada hutang bank, di mana hutang bank itu 350 juta. Modal saham 500 juta. Laba ditahan 11.675.000. Nah, kalau sudah seimbang, nih, seimbang, kita oke. Lalu kita masuk ke customer dan supplier. Nah, untuk membuat customer dan supplier itu card file, card list, baru new. Kita ke customer new. Nah, di situ kita isikan NESIP 2000. NESIP 2000 itu nomornya C01. Selling detailsnya itu kita pilih item, payment is due in given of days, discount day 10, 30, 2, price test code-nya itu non-NT. Nah, kenapa dia diskon days-nya itu 10, balance due days-nya itu 30, diskon for early payment-nya itu 2% sesuai dengan di soal, di mana dia mengatakan bahwa semua transaksi pada customer dan supplier yang terjadi pada tahun 2019 memiliki termin 2/10 N/30. Nah, di mana kalau dia membayar cepat 10 hari ataukah di bawah 10 hari, dia akan mendapatkan diskon 2%. Nah, di sini 2%-nya, di sini 10-nya. Balance due days-nya itu dan waktu pelunasannya selama 30 hari. Di sini dia taruh 30. Gitu. Kita LTN, baru kita Alpapon. Alpapon C02. Jadi lakukan yang seperti tadi, ini a given. Jadi kalau misalnya dia dibilang di situ 1/10 N/30, berarti di sini 1. Tapi karena di soal dia 2/10 N/30, maka di sini 2/10 N/30. Setelah itu kita ke Silicon Apple C03. Selling detailsnya item in a given of day 10, 30, 2 NT. Nah, oke. Setelah itu kita oke kan, kita pilih supplier new, kita masukkan bintang
S01 item. Jadi dia kayak tadi tidak ada bedanya. Karena di soal dia memang bilang bahwa di situ supplier dan juga customer itu sama 2/10 N/30. Jadi kita samakan. Setelah itu Galaxy masuk S02. Namanya S03. Buying detailsnya itu item ini given of day 10/32. Oke. Oh, masih ada lagi supplier tunai. Nah, kalau supplier tunai itu dia berarti tidak ada buying detailsnya itu dia COD, tetap ini deh, tidak ada. Jadi ke ini diisi pada saat memang suppliernya itu atau customernya itu dia punya utang. Kalau ini kan supplier tunai berarti pembayaran tunai. Sedangkan price code-nya itu NT. Sudah itu oke. Nah, sudah ada customer dan supplier. Kita isi bagian saldo awalnya. Jadi setup, balance, customer balance. Kita cari di sini, kita pilih di mana Nesik 2000. Dia itu punya utang pada tanggal 23/12/2019. Di sini kita isi saldo awal piutang 20.900.000 bersamaan dengan PPN-nya, pajaknya. Oke, setelah itu Excel kita tambahkan lagi. Dia utang lagi pada tanggal 28/2019. Saldo awal piutang dagang. Total include-nya itu bersamaan dengan pajaknya 25.300.000. Nah, di record. Oke. Setelah itu kita ke Alpapon. Alpapon itu dia punya utang sebanyak 18.700.000. 27/12/2019. Saldo awal piutang dagang. Jadi kalau customer itu dia piutang, kalau supplier dia hutang. Total include-nya itu 18.700.000. Ini sudah bersama dengan pajaknya. Oke, kita oke kan? Ini selesai. Bagian customer-nya. Sekarang kita ke supplier. Supplier-nya itu bintang. Pada tanggal 26/12/2019, saldo awal hutang. Jadi total include-nya itu 46.750.000. Record. Oke. Bintang lagi. Dia utang pada tanggal 28/2019. Saldo awal utang dagang. Oke, total include-nya itu 39.600.000. Record sudah, kita cari lagi Galaxy. Dia ada utangnya itu ke PT Gadget Gold sebanyak 31.625.000 di tanggal 26/2019. Saldo awal hutang dagang sebanyak 31.625.000. Oke, record. Oke, sudah.
Setelah itu kita ke persediaan barang dagang, inventory, item list. New, baru di sini item numbernya 01. Handphone. I buy this item, kita cek di semua di sini. Kita pilih harga pokok penjualan, for tracking salesnya itu penjualan. Di sini aset akun item inventory persediaan barang dagang. Di sini kita PPN, pajak pertambahan nilai, PPN juga. Nah, setelah itu cara gampangnya itu kita ALTN, setelah itu 02 power bank, LTN 03 baterai HP, 04 casing HP, 05 dia screen guard, 06 charger HP, 07 jadi kita tetap checklist ini 07 08 WiFi portable, 09 stylus pen. Oke. Jadi periksa apakah sudah. Oke, setelah itu kita isi. Cara isinya itu ke Ajes Inventory 01/01/2020. Saldo awal persediaan barang dagang 01 975.000, 02 kuantitinya itu 47, unit costnya itu 750.000, 03 38 600.000. Empat 30 375.000, 05 800.000. Salah 22 800.000, 06 32 25.000, 07 13 50 13.000 unit costnya. Oke. 08 sebanyak 28 dan 550.000, 09 27 400.000. Oke, setelah kita isi di sini akunnya itu persediaan barang dagang semua. Kalau ada notice kita isi persediaan barang dagang juga. Kita isi dari awal.
Oke. Record. Oke, cancel. Setelah itu kita masuk ke transaksi. Yang pertama itu transaksi dijual secara tunai kepada Silicon Apple dibayar dengan tunai. Berarti penjualan tunai dia masuk ke sales, enter sales. Jadi kalau penjualan dia masuk ke sales, kita pilih customernya Silicon Apple. Nah, kita jangan centang di bagian sini. Date-nya itu harus sesuai dengan yang ada di soal 03. Jadi di soal itu transaksinya 3 Januari. Ship-nya kita isikan 15 sesuai dengan di situ pembeliannya 15 unit 01 kita isikan 1.267.500. Oke. Setelah itu 20.02 975.000 10.03 780 35.07 16.900 16.900 23. Nah, kita lihat apakah sudah benar. Sini 16.900. Nah, di situ sudah benar subtotalnya itu 46.904.000. Right-nya itu diisi 100.000. Itu udah 3. Jadi di sini harus NT karena dia penjualan tunai. Maka isi di sini 51.694.400 rupiah. Nah, balance due-nya itu harus 0 kalau penjualan tunai. Oke, kita record. Oke, setelah itu membayar iklan untuk bulan Januari sampai Juni. Pembayaran iklan di banking spend money dengan via GoPay pada tanggal 4 Januari 2020. Jangan centang ini, amonnya itu 1.500.000. Nah, karena dia pembayaran iklan, berarti biaya iklan sini. Nah. Jadi out of balance-nya harus 0,0. Tidak boleh tidak. Oke. Setelah itu kita record. Di sini juga bisa isi kartunya itu di situ kan Anda bilang supplier tunai pada harian Pajar S99, berarti dia bilang di situ kartunya supplier tunai. Di situ kita record. Oke, pada 5 Januari dibeli secara kredit dari Galaxy. Pembelian secara kredit dia masuk ke purchase, enter purchase, lalu kita pilih Galaxy. Kita jangan centang ini, masukkan date-nya itu 05/01/2020. Oke. Bagian build-nya itu 18/05 850.000. 13/09 450.000.
Nah, 21.150.000 dibeli secara kredit. Kalau tadi dia pembelian secara kredit dia tidak diisi di sini. Kecuali kalau dia membeli secara tunai, dia diisi di sini. 23.265.000 Galaxy sudah record. Kita isi no. Oke, cancel. Diterima pelunasan piutang. Pelunasan piutang itu berarti ada penjualan. Penjualan di sales, receive payments. Dia diterima kas di tangan. Jadi kita asumsikan bahwa kas di tangan itu akunnya kas. Oke, customernya itu Nesik 2000. Kita isikan di situ pada tanggal 6 Januari 2020. 6 Januari 2020 dia melunasi utang 45. Di sini amount receive-nya itu sebanyak yang dia diterima. 45.694.000. Nih. Jadi out of balance-nya harus 0. Oke, record. Dan diskonnya, jangan lupa diskonnya 506.000. Ini sudah otomatis tadi. Oke, record. Print letter. Oke, cancel. Semua screen guard yang dibeli dari Galaxy pada tanggal 5 Januari 2020 dikembalikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, pada tanggal 5 Januari itu ada transaksi di Galaxy. Kita lihat dibeli secara kredit. Pembelian secara kredit itu masuk ke purchase. Kita lihat di Galaxy. Jadi kita purchase, enter purchase, Galaxy. Kita pilih di situ 8 2020. Sini semua screen guard-nya itu jadi yang dia kembalikan ada 18 unit, kita minkan, min 18 artinya pengembalian. Jadi kalau dia pengembalian harus ada min di situ, di build-nya. Setelah itu item number-nya karena screen guard itu 05 kita pilih screen guard. Jadi terisi sendiri. Nah, setelah itu kita record. Nah, jangan langsung keluar cancel, tapi kita pilih register. Kita pilih returns and debit. Nah, ada di sini Galaxy. Karena dia pembelian secara kredit, kita apply to purchase. Kita pilih di sini dan yang dia kembalikan itu pada tanggal 5 Januari. Kita pilih sini. Aman. Jadi sini harus 0,0. Cara 0,0 itu kita amount apply dulu baru ke debit amount gitu. 08/01/2020. Oke, record. Nah, tidak ada kan? Setelah itu kita cancel. Dijual secara kredit kepada Nesik, berarti sales. Jadi penjualan itu sales, purchase itu pembelian. Kalau sales, enter sales. Kita pilih Nesik 2000. Kita masukkan angka tanggalnya 11/01. Jadi kalau kita mengisi bagian-bagian transaksi itu yang diutamakan mungkin tanggalnya dulu karena biasa orang itu kayak dia lupa tanggalnya. Tuh. Setelah itu berapa? 10 unit pada kosong casing HP, kita isi 487.500. Setelah itu ada 10 juga 06. Jadi ikut ya. 06 32.500. Ada 20 09 stylus pen ternyata 520.000. 3. Nah, di sini kita lihat 15.600, PPN-nya itu 1.560. Ongkosnya ternyata tidak ada, jadi dikosongkan. Jadi 17.160.000. Nah, penjualan secara kredit berarti kita kosongkan pay today-nya.
balance due-nya itu harus 17.160.000. Satu kita record. Nah, setelah itu memesan barang dagangan kepada Namek, uang muka dibayar menggunakan akun kas bank. Kalau dia ada transaksi memesan barang dagangan, berarti dia belum datang barang dagangnya, tapi dia sudah membayar muka menggunakan akun kas bank. Caranya itu memesan barang dagangan, berarti pembelian, purchase, enter purchase. Kita ganti di sini order. Suppliernya kita ganti jadi Namek. Jadi di sini 14/2020. Ordernya itu dia order 23 handphone. Dan harganya itu 985.000. Setelah itu dia order phone holder. Phone holdernya itu 13.001. Setelah itu ada 22.850.000. Nah, PPN-nya 2.285.000. Ongkosnya itu 75.000. Sudah 3. Setelah itu pay today. Nah, karena di sini dia pembayaran muka, pay today-nya kita isi jadi 25.210.000. Itu udah 3. Nah, kita record. No. Oke. Cancel. Nah, di sini ada lagi transaksi 15. 5 unit baterai HP yang dijual kepada Silicon Apple pada tanggal 3 Januari 2020 diterima kembali karena rusak. Berarti ada pengembalian rekening kas bank. Kalau pengembalian kita ke sales, enter sales, kita pilih di situ Silicon Apple. Kita pilih, dia mengembalikan 5. Berarti min 5. Kita lihat di situ. Pada tanggal 3 Januari itu ternyata dia penjualan secara tunai, dan pada 03 itu harga unitnya 780.000. Salah. Maaf. 780.000. Nah, 5 unit baterai HP. Jadi 4.290.000 kita record, kita ke register. Returns and debit, karena dia cash, kita ke pay refund menggunakan rekening kas bank. Cocok nih, date-nya sesuai dengan di transaksi 15/01/2020. Ya, record. Nah, sudah. Kalau kosong kita close. Gitu. Dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu. Berarti kalau pembayaran gaji itu spend money, dia menggunakan kas ternyata. Berarti di situ 16/01/2020. Gaji bersihnya 1.500.000. Karena dia pembayaran gaji karyawan, di sini biaya gaji. Di sini harus out of balance-nya 0,0. Setelah itu kita record. Jadi dia juga bisa card-nya itu gaji karyawan. Record saja. Barang yang dipesan tanggal 14. Jadi tadi ada barangnya yang dipesan dengan menggunakan pembayaran uang muka, pembayaran akun kas bank. Itu dikemanakan? Nah, kita pilih ke barang yang dipesan, berarti purchase. Untuk melihat barang apa sih purchase register, kita pilih order. Sini masih 1 Mei 2022, kita ubah 1
sesuai dengan transaksi. Nah, udah terubah. Nah, karena dia itu tadi sudah membayar, kita ke change to bill, kita ubah ke bill. Kita ubah di sini tanggalnya 17 sesuai dengan kedatangan 2020. Itu artinya barangnya sudah datang. Mari kita record. Sudah. Itu guys. No. Nah, oke. Melunasi semua hutang kepada Galaxy. Pelunasan hutang itu berarti kita ada pembelian secara kredit. Kalau pembelian dia purchase baru ke pay bills. Kas banknya itu tidak. Dia melunasi hutang dengan menggunakan kas di tangan. Jadi kita asumsikan bahwa kas di tangan itu akunnya kas. Suppliernya itu Galaxy. Oke, tanggalnya tanggal 20. Astaga, 20/01/2020. Karena semua utang kita isi dulu amonnya ya. 38 juta biar gampang. Jadi kita tinggal klik saja. Dah. Setelah itu record. Dah. Jadi sini diterima tambahan setoran modal, berarti banking receive money. Tambahan setoran modal, kita jangan centangkan taxnya ini pada rekening kas di bank. Kas bank, amount resepnya yang kita terima itu 5 juta. 5 juta. Karena dia setoran modal, berarti di sini modalnya bertambah. Jadi begini, kalau kita ingin melihat kira-kira, jadi begini, kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah jurnal yang kita buat itu sudah benar atau salah, kita tekan Ctrl R. Nah, di sini kan kas bank 5 juta, modal saham 5 juta. Nah, ini sudah benar, kas banknya di debit, modal sahamnya di kredit. Oke, jadi kita record. Tidak. Kita lupa ubah tanggalnya. Kita record. Oke. Dibayar biaya listrik, air, telepon sebesar 500.000 menggunakan GoPay. Berarti banking spend money karena pengeluaran secara tunai. Kita pilih GoPay. 24 kas bank 500.000. Kalau saya sendiri lebih memilih mengisi amonnya, jadi nanti tinggal diklik ngami ya, listrik, air, telepon. Nah, langsung ada, harus out of balance-nya 0 ya. Oke, record. Ternyata di sini kalau dia elektronik, dia harus isi kartunya. Kita pilih new, baru di situ new. Kalau saya sendiri biaya 01. Udah, oke. Kita pilih biaya. Biaya listrik, air, dan telepon, atau bisa biaya LAT. Sembarang dari kita yang menandakan bahwa kita melakukan pembayaran biaya gitu. Oke, sudah. Kita record. Nah, dibeli secara tunai. Pembelian secara tunai kan tadi sudah dibilang bahwa purchase, enter purchase. Dibeli secara tunai Galaxy. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 24 2020. 18.03 05. Maaf. Dia terisi sendiri. 13.09. Nah, di situ subtotalnya
21.150.000 dibeli pembelian secara tunai, di mana pembelian secara tunai itu pay today-nya harus terisi menggunakan kas di bank 23.265.000. Nah, balance due-nya itu harus 0. Jadi kita record. Setelah itu record, 0. Oke. Jadi situ pembelian barang dagang secara kredit kepada Namek. Pembelian barang dagang purchase after purchase. Suppliernya Namek 25/01/2020. Kalau sudah balance due-nya 7.205.000 kita record. Lunasi hutang kepada Bintang. Purchase pay bills. Menggunakan kas bank, suppliernya itu Bintang pada tanggal 27. Dengan total 49.600.000. Sini ternyata dia mendapatkan denda 150.000. Jadi out of balance harus 0. Kita record. Oke, cancel. Menerima pelunasan piutang, sales receive payments. Dan dia menerima di kas tangan. Customernya itu Alpapon pada tanggal 29/01/2020. Situ dia bilang bahwa dia mendapatkan denda pembayaran 100.000. Berarti dia nggak ada diskonnya. Kita isi dulu aman resepnya 18.800.000. Amannya 100.000. Nah, out of balance-nya harus 0. Oke, record. Menerima pelunasan bunga atas rekening di bank untuk bulan Januari. Akan kas bank. Spend money. Berarti pembayarannya itu 29/01/2020. 143.000. Nah, mimonya itu biaya bunga. Akunnya biaya bunga. Setelah itu kita pastikan di sini kas bank, kita record. Oke. Melunasi hutang pada Namek berarti tampil purchase pay bills. Kita pilih Namek. Nah, pay menggunakan kas di tangan. 30/01/2020. Amannya itu 7.060.900. Out of balance-nya harus 0. Oke, kita record baru print letter. Cancel. Nah, kita masuk ke bagian jurnal penyesuaian. Masuk ke akun record journal entry 31/01/2020.
dia penyusutan. Kita pilih di situ penyusutan bangunannya itu 250.000. Akumulasinya 250.000. Biaya penyusutan kendaraan 150.000. Akumulasi penyusutan kendaraan 150.000. Jadi harus auto balance-nya itu 0,0. Oke, kita record. Kita kembali lagi ke biaya iklan yang dibayar. Biaya iklan. Berarti dia ada utang biaya iklan yang dibebankan. Berarti beban iklannya itu 150.000. Situ utang biaya iklannya. Iklan dibayar di muka. Sama-sama di biaya iklan. UTN. Oke, kita record. Diperkirakan perlengkapan yang terpakai. Jadi kita bisa isi di sini memonya, bisa perlengkapan terpakai atau perlengkapan, terserah dari kita. Yang penting di sini akunnya beban biaya perlengkapan 300.000. Nah, di sini perlengkapan juga 300.000. Auto balance-nya harus 0. Sini